bukan karena keperkasaanku, bukan karena kekuatanku, tetapi oleh karena roh Tuhan ada pada setiap kita. Kami yang datang Tuhan hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini, juga yang menyaksikan live streaming Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas melawat menjamah setiap kami Tuhan. Di situ ada kemenangan, di situ ada kesembuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Sukacita-Mu mengalir Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Mari bangkit berdiri, nyatakan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
kuasa-Mu Tuhan, untuk kami memberkati, untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia baik bagi saya, Dia baik bagi saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan.
ribuan malaikat menyambut, ribuan malaikat bertepuk tangan. Tuhan hadir melawat kita. Dia adalah nama di atas segala nama. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Saudara percaya semua kita menerima kuasa Tuhan, amin. Puji Tuhan, yang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan sama-sama satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan dengan kerelaan hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap persembahan kami ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi yang terbaik untuk Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberi
buat setiap persembahan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tetap di dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Mungkin masalah kita berbeda-beda, problem kita berbeda-beda, tapi satu hal yang sama, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia selalu setia, menemani setiap kita, menolong setiap kita. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Kami buka hati Tuhan untuk firman-Mu Tuhan saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
seumur hidupku. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Praise the Lord, praise the Lord, haleluya, haleluya. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami apapun musim yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami diizinkan untuk melalui padang gurun yang gersang. Tapi Engkau juga izinkan kami untuk masuk di padang gurun yang penuh dengan bunga-bunga. Kami percaya Tuhan dimanapun musim itu ada. Baik hujan, terik, matahari, dingin. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. I am here because of your grace, Lord. We believe that your Holy Spirit pour out in this place. And I know that you're working with your power in the name of Jesus. Segala sesuatu Tuhan terjadi because of you, Lord. Kami percaya mujizat pun terjadi di tempat ini. Mujizat yang sama. Dimanapun, sekalipun banyak, besar, sedikit, Tuhan tetap bekerja. If the Holy Spirit is here, we believe that God will working for our goodness. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan, darah-Mu Tuhan, menutup bungkus tempat ini. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Kami percaya Roh Kudus hadir tempat ini. Itu sudah cukup buat kami. Karena Engkau Tuhan yang mengadakan tempat ini. Engkau yang mengadakan ministry ini. Engkau pula yang akan beracara di tempat ini. In the name of Jesus. Kami serahkan semuanya Tuhan. Matikan kedagingan hamba-Mu Tuhan. Biar hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan. Amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Salam kiri kanan saudara. Sebelum duduk kita berkenalan saudara. Karena ini baru kedua kalinya kita mengadakan ministry ini. Kami percaya di mana roh Tuhan ada, di situ akan mengalir hadiratnya dan akan terjadi mujizat-mujizat. Amin. Seperti juga kita, nama kita International Miracle Center Ministry. Miracle Center that's mean as mujizat itu, pusat-pusat mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Kita percaya 2 ikan 5 roti akan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih Tuhan yang besar. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan baik. Gimana saudara? Musim berganti, tetapi kita percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Ya, Shalom live streaming, Shalom LA, USA, San Francisco. Kita lagi ditonton San Francisco saudara. San Francisco, LA ya. Karena kita pusat kita di Los Angeles. Kita percaya mereka juga menopang dalam doa. Karena kita percaya ini adalah kali pertama kita ada di sini. Kita percaya kuasa Tuhan juga bekerja di tempat ini. Amin, 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 amin. Ya, haleluya. Mari kita buka di Yohanes 9. Minggu kita akan kebaktian setiap minggu, saudara. Seberapapun yang hadir kita nggak melihat jumlahnya. Kita mau hadirat Tuhan ada di tempat ini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir kata Tuhan ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Kita buka di Yohanes 9, saudara. Haleluya. Apakah sudah mendapat kalender? Sudah ada yang mendapat kalender, sebetulnya dibagikan minggu lalu tapi baru jadi. Boleh saya minta contoh sampel satu ya. Jadi ini kenang-kenangan. Oh ada ya, pinjam ya. Jadi ini adalah kalender di mana kita, kalau saudara belum dapat minta di depan karena dibagikan secara gratis ya. Ini kegiatan-kegiatan yang di Amerika, tetapi nanti nextnya akan masuk kegiatan yang di Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Begitu banyak orang di luar. Ya, saudara mau selamat sendiri? Kan tidak. Ada amin.
Kita harus punya beban kepada mereka yang belum selamat, saudara. Kita harus mengorbankan waktu kita, hidup kita untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Saya sudah bersaksi kemarin di kelas orientasi melayani bagaimana pembantu saya, suster saya bertobat hanya karena sinetron. Ada amin? Benar gak? Hanya karena dibicarakan sinetron. Duduk bersama-sama dengan mereka dan mereka bertobat dibaptis, saudara. Sampai detik hari ini mereka hidup dalam iman mereka, percaya kepada Yesus. Dan mereka sekarang tinggal di Australia, salah satunya. Tinggal di Australia, kehidupannya baik. Kenapa? Karena dia tahu keselamatan hanya pada Yesus dan dia mengerjakannya. Kata firman Tuhan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi Matius 7 ayat 21 sampai 23, coba kita buka sebelum kita buka ini. Matius 7, ya di luar konteks ini ya. Kita percaya Roh Kudus bekerja. 21 ayat 20 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23 mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan apa? Masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa sih kehendak Bapa? Mau memenangkan banyak jiwa sebanyak-banyaknya. Ada amin? Ayat 22 baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? 23, baca dengan baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Sekarang ini Tuhan berterus terang gak? Sebelum, ya Tuhan berterus terang kepada mereka. Dan berkata kepada kita, Tuhan berterus terang tapi kepada orang-orang munafik. Saatnya nanti dia berterus terang. Right? Dia bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi pada saudara dan saya. Tetapi kerjakan pekerjaan Tuhan selama kita masih hidup. Ada amin. Kita buka di Yohanes saudara. Yohanes 9. Ayat keempat mengatakan, baca baik-baik. Saudara dikasih kesempatan untuk hidup, ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan, betul? Kalau saudara dan saya ada di sini, itu bukan satu kebetulan, tapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk bersaksi bagi nama Yesus. Ada amin? Ya, di situ ada tulisan apa? Ayat keempat. 2, 3 kita baca bersama-sama dengan keras ya supaya iblis lari. Karena pada saat kita membaca firman dengan keras, itu iblis nggak kuat saudara. Dia akan lari tunggang langgang. Saya pernah pelayanan, saya cuma baca firman, itu dia teriak-teriak stop, jangan ngomong soal firman. Jangan, saya nggak mau dengar soal itu. Teriak. Karena apa? Iblis lari. Tetapi pada saat kita membaca firman dengan keras, telinga kita mendengar. Pada saat telinga kita mendengar, iman timbul kata firman Tuhan. Ya, jadi baca keras-keras, kita bersama-sama kita baca 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama apa? Dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara perhatikan. Ayat keempat ini, kita harus itu bisa nggak kita tolak? Ini perkataan apa? Suatu perintah yang nggak bisa ditawar-tawar. Tuhan sendiri yang mengatakan loh ini. Kita harus, kalau saudara lihat ayat ketiganya, Yesus bilang, jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi setelah itu Yesus lanjutkan kalimatnya. Berarti itu adalah perkataan Yesus sendiri. Bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Saudara, kebaktian kita siang-siang, masih terang. Bukan berarti itu ya saudara ya. Tetapi masih siang berarti masih ada kesempatan sebelum engkau menutup mata selama-lamanya. Gelap semuanya. Ada amin. Dikatakan apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan di kelas orientasi melayani. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan kita? That's mean you are the partner of God. Kita adalah partnernya Tuhan.
Tuhan bisa aja Tuhan mempertobatkan banyak orang tuh di jalan. Tapi Tuhan nggak mau, bukan nggak mau, Dia menciptakan manusia untuk menjadi partner kerjanya. Tuhan bisa saja tanpa usaha kita, tanpa kita, Tuhan bisa memenangkan banyak jiwa. Benar nggak? Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kenapa Tuhan bilang kita harus ada partnya kita yang harus kita kerjakan. Part Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dia mati di atas kayu salib. Tapi part kita, we have to. Bukan have to lagi, must be. Harus. Ya. Kata harus ini berbicara tentang suatu perintah. Kata harus berbicara tentang waktu. Harus. Sebuah perintah yang gak bisa ditawar-tawar, saudara. Benar gak? Kecuali dilakukan. Jadi harus, gak bisa enggak. Harus dilakukan. Jadi orang yang mengatakan namanya Kristen, orang yang mengatakan bahwa mereka sudah bertobat, kalau belum memenuhi perintah ini, dia belum namanya anak Tuhan. Ada amin. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan, kamu harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, katanya. Tuhan Yesus bilang, pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Kata Yesus. Jadi percuma kalau kita mengatakan saya Kristen pengikut Yesus sudah melakukan perintah Tuhan belum? Sudah melakukan penginjilan belum? Tuhan bilang pekerjaan-pekerjaan Bapa tuh banyak. Ya. Jadi kita jangan berlengah-lengah apalagi ini menjelang akhir zaman. Tuhan mengatakan selama masih siang, selama Injil itu masih bisa dibicarakan, masih bisa disebarkan, pergunakan itu. Ada waktunya Alkitab itu tidak ada lagi. Ada waktunya Injil itu tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Ini akhir zaman saudara. Saya nggak nakutin tapi this is true. Saudara bisa lihat semua Alkitab sudah diganti dengan ini. Am I right? Satu kesaksian saya janji waktu pembukaan kemarin. Bahwa saya pada saat bergereja besar, pendetanya terkenal. Saat itu suami saya khotbah, saya di sebelahnya karena ditemani oleh istrinya. Tapi pendetanya tidak ada di situ. Saya buka Alkitab sekalipun udah jelek-jelek begini, udah 3 kali ganti saudara. Tapi tetap saya lebih dengan buku. Suatu kali ya, saya buka Alkitab pada saat baca Al-Firman, buka ayat sekian, saya buka dengan Alkitab saya. Tiba-tiba saat di tengah-tengah, ayo kita baca bersama-sama kata suami saya. Kita kalau begini kan ekor mata kita bisa ngelihat ke kanan dan ke kiri, betul nggak? Tiba-tiba dia kepanikan, istrinya pendeta ini sebelah. Dia kepanikan karena dia nggak bisa baca, semua orang pada bersuara, dia nggak bisa baca. Dia gini. Terus akhirnya dia senggol, boleh nggak baca, numpang, nggak apa-apa. Makanya kita harus baca Alkitab. Suddenly that, tiba-tiba putih saudara, kalau mati lowbat pasti hitam begini, betul kan? Tapi itu suddenly putih semua. Can you imagine? Pernah kejadian? Saya sampai bilang, oh aneh juga ya tiba-tiba bisa putih. Karena you know what? Di dalam your cell phone, there's someone who control you. Provider itu kan kalau saudara belum bayar notification. Ayo. Kalau ada notification berarti apa? Ada yang mengontrol. Suddenly gak bisa baca Alkitab. One day it's gonna happen. Kenapa? Karena kita gak tahu. Kita mengandalkan yang teknologi canggih. Satu kali di Dallas, di Texas. Baru-baru ini, tahun lalu ya. Itu ada badai snow yang besar sekali. Sampai harus mematikan powernya gak ada, listrik. Listriknya mati, banyak orang mati. Karena sekarang rumah-rumah baru di Amerika itu fireplace-nya bukan dari tungku yang seperti tradisional ya. Tapi dia tungkunya dari listrik. Lah kalau mati listrik pada mati kedinginan saudara. Apalagi yang udah tua-tua. Karena terlalu mengandalkan teknologi. Kita anak-anak Tuhan andalkan firman Tuhan. Ada amin. Jangan andalin teknologi. Saya nggak against teknologi saudara. Saya punya laptop, saya punya iPad. Tapi use that for purpose. Satu purpose yang bukan untuk
Baca Alkitab, saudara, itu hanya apa ya? Kalau kita pergi somewhere gitu ya, kita nggak apa namanya? Kita tiba-tiba ada harus menginjil orang gitu ya. Kita buka cellphone kita untuk menginjil orang. Nah, kita pakai untuk itu. Atau pada saat kita teringat Tuhan bicara dengan kita, nah pakai cellphone itu. Tetapi kalau engkau datang ke gereja dan untuk merenungkan setiap hari, saya anjurkan, saya nggak menyuruh saudara ya, saya anjurkan baca Alkitab. Karena one day Tuhan sudah memperingatkan loh, selama masih siang kata Tuhan. That means is selama engkau masih bisa baca Alkitab, engkau masih bisa menginjil, engkau masih punya waktu untuk orang lain, engkau masih punya waktu untuk bekerja di ladang Tuhan. Use that. Baca itu Alkitab. Kalau tiba-tiba kayak hamba Tuhan ini, istri hamba Tuhan ini tiba-tiba mati di tengah, bisa baca Alkitab enggak, saya tanya. Ya ada kebaikan gereja, mungkin ditaruh di atasnya ya kan. Tapi di Amerika saya bilang jangan. Jangan taruh begitu. Karena saya membiasakan orang-orang untuk bawa Alkitab. Supaya mereka bukan cuma mendengar kata pendeta. Sehingga yang beriman kuat cuma pendetanya doang. Make sense? Saya mau setiap saudara berkembang dan lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi di Miracle Center ini dan juga di USA, saya mengajar jemaat untuk tidak bergantung pada hamba Tuhan. Tapi mereka belajar sendiri dengan Alkitab. Saat mereka mendengarkan firman Tuhan di gereja, mereka juga akan buka lagi di rumah. Banyak orang sekarang hanya mendengar kata pendeta ini. Tentunya firmannya pendetanya ngomongnya lengkap, ini cuma secuil aja nangkepnya. Karena cuma dengar kata pendeta. Saudara harus beriman dengan kuat. Saudara harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada amin. Sekalipun saudara masih baru gak apa-apa. Dulu juga saya begitu susah cari ayat. Masih ingat lagu sekolah minggu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rum, Korintus. Itu aja saya hafalin waktu saat saya belum bisa buka Alkitab. Oh di mana ya? Titus. Oh saya ingat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Sini abis ini gitu. Isi saudara. Sebenarnya Tuhan membuat kita gampang. Yang membuat susah itu manusianya sendiri. Ada amin. Right? Nah Tuhan bilang masih siang. Ini perkataan Tuhan ya. Jangan dianggap cuma kita baca sepintas lalu. Ada makna di setiap perkataan Tuhan. Ada maksud di setiap perkataan Yesus. Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu kata perintah yang harus dikerjakan, kita sudah tahu. Dan masih siang. Selama kita masih dibebaskan untuk membaca Alkitab, bawa Alkitab. Kalau saudara sudah dilarang untuk membawa Alkitab, nah firman itu akan melekat di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga itu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Ada amin. Saudara, ada satu ayat di English translate ya. Salah satu saya nggak mau sebutin, ada beberapa kan banyak. Saudara kalau perhatikan ya, kalau tahu ada beberapa, karena udah banyak pakai provider apa namanya, gadget gitu ya. Ada beberapa kata yang diganti. You never know kan. Saudara gak pernah tahu. Ada kata-kata yang diganti oleh mereka. Ada kata-kata yang dirubah oleh mereka. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita baca aja, bener gak? Kita kan gak tahu. Kalau satu kata, dua kata dipelintir, kita cuma baca. Itu udah terjadi saudara. Nanti saya kasih ayat-ayatnya, saya gak mau di sini karena ini mengenai hak cipta ya. Karena inilah pekerjaan-pekerjaan iblis di akhir zaman. Untuk mengacaukan anak-anak Tuhan. Untuk membuat anak-anak Tuhan tidak lagi beriman kepada Tuhan. Right? Ini udah terjadi di salah satu American Translate. Ada loh di sini. Kalau kita baca Alkitab, ini translatornya ada yang New King James, ada yang NIV or something yang International English something. Itu ada. Kalau saudara lihat, perhatikan itu beberapa kata sudah diganti. Dan saudara tahu di China. Wah nanti ini ya tolong. Sudah mau dikuasai, mereka akan mencetak Bible sendiri untuk rakyatnya. You know that country, ya kan? Yang
boleh matiin dikit. Ya. Jadi saya karena ini live streaming ya, saudara. Jadi kita tahu bahwa sudah banyak yang berusaha mengganti Alkitab tanpa saudara tahu. Karena kita sibuk dengan teknologi, sibuk dengan kehidupan kita, tapi kita lupa untuk mempelajari firman. Right? Jadi beberapa negara ini sudah mau mencetak Alkitabnya sendiri. Jadi orang-orang Kristen gak boleh pakai Alkitab yang sesungguhnya. Lah kalau di dalamnya diganti, saudara tahu gak? Kalau kita gak sering baca Alkitab. Tahu gak? Gak akan tahu. Itu kata bisa dipelintir, artinya bisa berbeda. Right? Kayak anak saya kalau misalkan ngomong dia bahasa Indonesia masih agak-agak ini ya. Agak-agak bisa apa enggak. Dia ganti me dengan di, itu udah berbeda. Misalkan, Mami kita mau ke mana gitu. Mami kita mau di mana. Lah kan aneh gitu ya. Meaningnya udah berubah. Tapi kita gak tahu. Nah itu yang terjadi. Karena ini zaman. Memang Tuhan mengatakan ya. Ini sedikit agak berbeda ya. Maksudnya kita ikutin aluran Holy Spirit. Karena kalau saudara tahu ini zaman di mana iblis akan dilepaskan. Kita baca di Wahyu ya. Wahyu 20. Sedikit ya. Udah dimatiin dikit ya. Nanti kita teruskan. Wahyu 20. Ayat ke-7. Baca. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan apa? Dilepaskan. Terus dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu apa? Utara, selatan, barat, timur ya. Terus yaitu Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Tuhan menjanjikan Abraham keturunannya berapa? Seperti pasir di laut. Iblis dia mau menyaingi. Ya, supaya dia mau mengalahkan anak-anak Tuhan yang memang udah menjadi pilihannya sebetulnya. Bilang apa? Dia mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi iblis punya agenda untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan membuat mereka banyak seperti keturunan Abraham. Untuk menyaingi anak-anak Tuhan. Ingat saudara, ya. Dan ia akan pergi menyesatkan, berperang dan banyaknya. Nah ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi. Sekarang udah terjadi belum? Sudah. I tell you something. One day ada satu pengikut gereja setan di Amerika. Dia lagi liburan dengan orang tuanya. Datang di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus bilang sama saya, kamu ada perjanjian darah. Langsung ngamuk. Ternyata singkat cerita dia adalah pengikut setan. Minum anggur darah beneran loh. In here. Do you think that gak ada Satan Church here? There is. Dia mengatakan ada di sebelah apa? Taman Anggrek itu mall yang besar. Saya lupa, saya gak tahu. Di situ dia berbakti. Dan pengikutnya artis. I just want to let you know. Karena apa? Ini akhir zaman. Saya gak mau nanti direkam ya. Maaf ya diputus. Ada komentar bilang ada gangguan teknis sebentar. Gitu. Jadi bilang ada keperluan sebentar. Ya, jadi saya cuma mengingatkan saudara. Maka naiklah mereka seluruhnya ke seluruh daratan bumi. Lalu apa? Mengepung, perhatikan ini. Lalu mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Kita percaya, kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan diselamatkan dan Tuhan akan menghanguskan mereka. Ada amin. Boleh dinyalain Pak, sorry live streamingnya boleh dinyalain. Saudara, makanya Tuhan bilang masih siang. Saudara masih bebas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita kalau bisa menginjil, besok saya akan ke Sumba saudara 1 minggu. Dan orang di sana udah bilang, saya tanya Bu, ada wifi gak? Soalnya saya harus ada beberapa yang harus saya koordinasikan. Maaf Bu Nita, Ibu Nita tinggal di Pastoria. Iya gak apa-apa, di desa ya Bu. Iya gak apa-apa. Tapi maaf Bu, gak ada wifi, adanya signal. Saya bilang, jadi dibecandain sama suami saya. Ya lu angkat tangan aja, lu cari-cari signal begini. Saudara,
Dimanapun Tuhan utus kita, pergi saudara. Untuk injilin, kasih mereka sesuatu tentang kebenaran firman. Karena waktunya masih siang. Saudara masih bisa makan, masih bisa beraktivitas. Ini waktunya saudara. Minta sama Tuhan. Saya kan udah ajarin para pekerja. Dimanapun kita ada, kita berdoa. Tuhan, siapa yang mau saya injilin? Tuhan akan kasih jiwa. Tuhan akan datangkan tiba-tiba ngomong, saudara gak perlu langsung, oh percaya Yesus, bertobat. Enggak, dengan cara kayak seperti saya nonton sinetron. Bareng-bareng dulu waktu masih saya di Indonesia. Nonton sinetron bareng-bareng. Dari situ Tuhan nonton, kasih tahu ini gak boleh, ini gak boleh, ini. Oh kalau di agama saya begini. Sampai akhirnya dia mengenal Yesus. Ini udah 25 tahun loh. Dia masih mempertahankan dari dia umur 16 tahun. 16 tahun dia tidak goyah dengan imannya. Malah dia sukses hidup di Australia. Satu lagi, salah satu suster anak saya yang di Amerika, saya sudah cerita ya ke beberapa pekerja. Dia, wah luar biasa, juara itulah ya, yang baca-baca inilah Alkitabnya gitu ya. Nomor 1 loh, di Jamah Yesus. Sekarang dia jadi singer di gereja kita, Miracle Center di LA. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Saudara mau minta sama Tuhan, Tuhan akan hadirkan orang yang harus engkau injili. Siapapun mereka, mau siapa saja, supir taksi, tukang becak, siapa saja. Tuhan tiba-tiba ngomong dengan caranya. Kita biarkan Tuhan berbicara leluasa kepada kita ya. Jangan batasi Tuhan. Takut, jadilah sesuai dengan imanmu. Begitu engkau takut, jadilah sesuai dengan imanmu. Nanti gue dipukulin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Engkau juga akan dipukulin. Jadi jangan pernah ada ketakutan. Kata Tuhan, just believe. Percaya saja. Amin. Jangan kita ragu-ragu akan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kepada orang percaya. Teruskan. Dalam perikop ini, Tuhan tuh berbicara kepada siapa sih ditujukannya? Coba lihat. Tuhan berbicara kata harus ini kepada siapa? Kita lihat ayat kedua. Kepada siapa? Murid-muridnya. Saat murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Bla 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 bla. Tuhan katakan harus kepada murid-muridnya. Saudara murid Tuhan bukan? Amin. Makanya di Yohanes 15 ayat 16 kita buka sebelahnya ya saudara. Yohanes 15 ayat 16 kita udah bahas kemarin juga. Yohanes 15 ayat ke-16 dia katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Coba baca yang keras supaya apa? Terus baca yang keras sekali lagi. Supaya apa? Kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah. Dan jangan cuma menghasilkan buah, besoknya dia kembali lagi dengan dunianya. Tetapi hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Hasilkan buah yang manis. Dalam satu pohon ada bermacam-macam buah. Siapa yang punya pohon buah-buahan? Saya di rumah ada apel, ada anggur, ada kayak kata suami saya kayak hutan rumahnya. Jadinya ya ada jeruk orange ya. Sunkist itu ada tiga jenis modelnya. Ada jeruk cuties, ada delima, ada jadi saya kalau buah nggak perlu beli saudara. Teman-teman di gereja juga ayo ambil, kalau ke rumah petik ya ambil aja. Saudara, tapi dalam satu pohon tidak semua buahnya baik. Ada buah yang kecut, ada yang belum matang udah jatuh. Ada yang busuk di pohon. Tapi ada yang manis yang bisa dinikmati oleh kita. Yang berguna bagi orang lain. Benar? Makanya Tuhan bilang hasilkan. Coba kita lihat lagi. Yohanes 15 ayat 16. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa
dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi hasilkan buah, buah yang tetap, buah yang manis. Orang saya, tetangga saya atau orang lain belum berbuah, saya tiap kali gak pernah putus tuh buahnya. Terus berbuah. Sampai jemaat saya tanya gini, Bu Nita kenapa ya di rumah saya kok gak berbuah-buah? Berbuahnya sekali udah gitu gak banyak buahnya. Saya bilang gini, tumbuhan itu makhluk hidup loh. Betul kan? Kita makhluk hidup yang paling tertinggi. Paling rendah adalah tumbuhan. Kedua, binatang. Kita adalah paling termulia. Makanya Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Allah. Ajak bicara. Berbuah ya, saya mau bagiin ke gereja. Berbuah ya untuk anak-anak Tuhan. Berbuah. Sampai saya tuh kasih satu box taruh di depan rumah. Siapapun yang lewat, feel free to take one. Or berapa aja yang kamu mau. Itu tetangga saya, udah dikasih box. Besok boxnya gak ada. Dia petik sendiri di depan rumah saya ada 2. Anak saya selalu bilang, Mami mereka suka petik. Ada satu orange tree yang enak sekali. Yang dia kayak jeruk mandarin yang kita makan waktu itu ya. Nah jeruk mandarin yang besar. Dan ada sebabnya justru itu yang diincar sama mereka. Tiap kali dengan santainya lagi. Kalau saya lagi nyangkul-nyangkul di depan. Hey Miss Nita, I like your ini katanya orange tree yang sini. Oh no wonder dalam hati saya, ini dia suka ngambil. Terus dia ngaku lagi, sorry ya kadang-kadang saya ambil sendiri. Waduh kita belum sempat itu nikmatin dia ngambil-ngambilin. Tapi gak apa-apa jadi berkat, benar gak? Menghasilkan buah yang tetap. Jadi memberikan makan kepada orang-orang. Saya bilang it's okay, you can get whatever you want. Saya bilang gitu. Dia bilang, oh thank you, you're so nice katanya. Makanya orang Indonesia tuh terkenal ramahnya ya. Tetangga sebelah gak ngomong, saya ajak ngomong, good morning. Gitu saudara, kita harus ramah satu terhadap yang lain, apalagi dalam rumah Tuhan. Coba senyum kiri kanan, coba dari tadi, jangan muka bantal, halo gitu. Pada saat kita menyapa orang, kadang-kadang anak saya bilang gini, Mami orang gak kenal disapa-sapa melulu. Saya bilang gak apa-apa. Siapa tahu Tuhan berbicara untuk injilin dia. Jadi setiap halo Pak, permisi ya saya duduk sini. Saya lewat aja kemarin ke Casablanca, permisi ya Pak. Iya Bu, gitu. Anak saya bilang, gak apa-apa kita permisi sama orang. Dia lagi duduk kita lewat gitu kan. Permisi. Supaya orang melihat bahwa ada Yesus, ada Kristus dalam hidup saudara. Siapapun, saudara nggak perlu lihat orang tinggi, orang rendah, orang yang nggak punya. Kita tetap memberikan kasih kepada mereka. Ya, karena di Matius 5 ayat 9 orang yang apa? Coba, kemarin ayo. Dia yang akan melihat Allah. Orang yang apa? Ayo. Apa? Membawa damai. Itu harus saudara ingat. Orang yang membawa damai akan. Nah, bagaimana mereka akan melihat kita anak-anak Tuhan kalau kita aja nggak bawa damai? Jalan seenaknya, kita tendang lagi kakinya misalkan lagi lewat. Orang siapa sih ini gitu kan? Bikin orang marah jangan, bikin orang senang. Ya Bu, permisi ya Pak. Ya Bu, silakan gitu. Kasih itu kepada mereka. Makanya tadi di ayat katakan apa? Harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih terang. Akan datang malam kata firman Tuhan. Malam berbicara kegelapan. Malam di mana engkau tidak bisa melihat lagi, mungkin engkau sudah dipanggil Tuhan pulang. Ya. Malam juga bisa berbicara tentang akhir zaman. Saat waktu itu tidak lagi bisa membuat kita membaca Alkitab. Tuhan bilang, kerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara lihat kiri kanan. Masih banyak yang perlu diselamatkan, betul? Masih banyak bangku-bangku ini yang harus saudara cari jiwanya. Jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Jangan mancing kolam sebelah, jangan. Masih banyak orang yang belum kenal Yesus. Saya bersyukur teman saya sudah ditangkap Tuhan, Ibu Devi. Luar biasa kesaksiannya. Seperti inilah yang harus kita sebarkan. Karena ini waktunya kita harus bekerja, ya. Kita percaya kita adalah orang-orang pilihan, ada amin. Nah kalau kita mengatakan kita orang pilihan, kalau disuruh menginjil, nanti aja deh, belum waktunya. Kesaksian dong, nanti deh, belum waktunya. Sampai kapan?
Begitu saudara dead, kan sampai belum waktunya gitu. Tuhan bilang kerjakan, harus, coba bilang harus. Colek sebelahnya, harus melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Jangan diem-diem aja gitu dong ya. Nah, kemarin kita sudah bahas juga Markus 16 kita baca bersama. Markus 16. Markus 16. Ya. Ayat ke-15. Baca dengan keras. Sampai 18 ya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Apa dikatakan? Nah, kepada segala makhluk, even kepada pohon saudara. Berbuah ya untuk Tuhan. Ya kita gak usah nginjilin percaya Yesus, enggak lah urusan. Berbuah ya untuk Tuhan. Ini saya mau cari dana nih untuk orang-orang berbuah ya. Berbuah itu. Pohon saya gak pernah berhenti berbuah. Itu salah satu contohnya. Segala makhluk loh kata Tuhan. Benar gak? Urusan Tuhan, tapi yang jelas kita diciptakan manusia, kita menginjil manusia lah ya. Gak usah lah yang lain-lain, manusia aja belum sempat kita injilin, masa mau yang lain. Ya kan, itu urusan Tuhan, tumbuhan, hewan itu urusan Tuhan lah. Ada yang tanya, Bu, hewan masuk surga gak ya? Anjing saya mati kemarin, masuk surga gak ya? Lah ilah, yang ditanya yang begituan gitu ya. Agak shock juga saya bilang, waduh saya bukan Tuhan, saya gak ngerti. Gak ada ayatnya Tuhan menyelamatkan anjing. Yang ada Tuhan menyelamatkan manusia. Tapi ntar ya Bu, kalau saya sudah di surga saya tanya sama Tuhan. Ketawa tuh Ibu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah 17 ini yang saya katakan tadi. Jangan takut, Tuhan menyertai saudara sampai pada kesudahan akhir zaman. Dikatakan apa? Yang keras. 2, 3. Nah akan? Haleluya. Terus? Tunggu sebentar. Ulangi lagi. Mereka akan mengusir. Siapa yang masih takut setan? Siapa yang kalau kencing masih takut? Kalau gelap-gelap, takut. Temenin dong. Malam-malam, Papa temenin dong main kencing. Bapaknya lagi enak-enak tidur ngorok. Papa temenin dong, ngeliat aja supaya bangun aja. Siapa yang masih begitu? Bertobat saudara, Alkitab udah bilang tanda ini menyertai saudara. Ada amin. Kita yang harus usir setan, bukan setan yang kita takutin. Ada amin. Temenin dong, gelap nih. Ya. Tuhan bilang usir setan. Kamu diperlengkapi dengan tanda-tanda itu. Saudara percaya enggak? Kalau enggak percaya ya enggak dapat kuasanya. Ada amin. Tuhan katakan bukan kepada pendeta loh. Bukan mengatakan pada orang-orang khusus dia memberikan kuasanya. Tidak. Baca sekali lagi baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yaitu apa? Kemana saudara pergi sekalipun menginjil dengan bahasa Tarsan. Oh, you know Jesus? Who's Jesus? Pakai bahasa mereka yang kita Tarsan. Mereka bisa bertobat loh. Ada satu hamba Tuhan orang Amerika, dia pernah bercerita. Saya lupa namanya dia. Tapi dia pernah bercerita dia ke satu negara. Gak ngerti bahasanya. Dia cuma minta Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus berbicara. Dia ngomong bahasa Tarsan, bertobat, dibaptis saudara. Tuhan bisa pakai segala cara yang kadang-kadang gak masuk akal kita. Makanya kita gak boleh limit Tuhan. Tuhan tuh maha kuasa. Amin. Ya dikatakan mereka akan mengusir setan dan berbicara dalam bahasa baru. 18. Mereka apa? Akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Saudara udah pernah minum air yang didukun-dukunin belum? Minum racun maut terus
Mereka tidak akan dapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, saya pernah dikasih satu air putih, disuruh minum. Saya sering, saudara, berkali-kali. Yaitu ini ada menyangkut inilah ya. Tapi itu pernah, cuma saya disuruh minum loh. Cuma saya, Bu minum. Saya bilang, kenapa saya? Cuman karena saya menghormati keluarga, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus, aku memegang firman-Mu di Markus. Bahwa anak-anak Tuhan sekalipun minum racun maut, tidak akan mati. Ada amin. Saya mau menunjukkan kuasanya bahwa Yesusku lebih besar daripada kuasamu. Jadi ada waktu saya mau menikah, itu saya pernah suruh kasih minum air. Hanya untuk, ya itulah ya. Tidak setuju apa, maunya dimatiin saudara, minum. Saya bilang oke, saya minum dalam nama Yesus, aku pegang janji firman Tuhan. Markus 16 ayat 18, saya minum, ditungguin satu keluarga. Mati enggak? Enggak. Sampai sekarang mereka justru bertobat dan saya baptis. Amin, beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Sekalipun minum racun maut, engkau enggak akan mati. Mau diapain saudara kalau Tuhan saudara mau hidup? Akan hidup saudara. Ya, jadi selama masih siang kerjakan keselamatan. Memang iblis gak suka kalau kita menginjil. Iblis gak suka kalau kita menjaring jiwa, mempertobatkan banyak orang. Iblis gak suka. Satu kali saya pelayanan, saya baru masuk ke rumah orang. Saya gak mau tuh orang digituin. Saya bilang in the name of Jesus, keluar kamu. Gak mau, dia gak akan gak mau dekat sama saudara. Karena kita punya kuasa yang besar. Saat engkau duduk di sebelah orang yang mempunyai sesuatu, orang itu akan gak tahan. Karena ada kuasa roh jahat yang ada di dia. Saya pernah waktu itu ke All England saudara. All England suami saya pemain badminton. Saya berdoa buat dia karena kakinya dia sakit. Jadi dia udah perban kiri kanan. Satu kali saya berasa ada roh yang tidak menarik saya untuk mengalihkan kepada dia. Ternyata ada satu, mungkin ya, saya nggak tahu sesuatu yang percaya kuasa kegelapan. Saya berdoa untuk suami saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia ngeliat saya, nggak suka banget. Padahal saya berdoa nggak kenceng-kenceng, cuma dalam hati dan saya cuma pojok sebelah sana. Saya berdoa, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong. Dia liatin saya begini. Sampai akhirnya saya tangking dalam, dia langsung bilang matanya begitu. Tangking saudara, gak usah takut, kita punya kuasa. Akhirnya suami saya dengan kaki yang sakit bisa juara di All England. Padahal kakinya udah sakit. Secara manusia gak mungkin. Dan dia udah berumur. Yang di bawahnya adalah lebih muda. Tapi kuasa Tuhan menembus segala cakrawala. Ada amin. Minum racun. Kita mengusir setan. Itu satu anak yang ke gereja setan di sini. Cuman kita bilang, Tuhan bilang ada perjanjian darah. Saya bilang mau didoakan. Omanya dorong-dorong ke depan. Saat didoakan dia lari saudara. Setan takut berhadapan dengan saudara. Kalau saudara punya kuasa. Kalau saudara bergaul akrab dengan Tuhan. Setan iblis takut. Ada amin. Kuasa itu yang akan menarik orang tersebut untuk percaya Yesus. Suatu kali, berkali-kali dia datang disuruh orang, setiap kali dia marah gitu. Setiap kali didoakan dia ngamuk, dia cakar-cakar semuanya sampai segala sesuatunya guling-guling. Satu kali waktu didoakan suami saya, tanpa disentuh loh, cuma didoakan. Keluar darah banyak sekali. Karena itu mereka perjanjian darah. Minum darah beneran. Saya gak usah cerita lah, yang penting udah tahu lah nanti satu kali ya kalau Tuhan izinkan. Teruskan, ya. Yang kemarin kita bilang katakan ada dua kata kunci yaitu pergilah dan kemarilah orang yang beban berat dan letih lesu. Pada saat saudara belum bertobat, Tuhan ajak kemarilah anakku, semua yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, di Matius 11 ayat 28. Tetapi setelah engkau diberikan kelegaan, gak boleh tinggal diam. Engkau harus apa? Di Markus dikatakan, Markus 16 ayat 15, pergi
jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Ya, jadi harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Setelah kita sudah diselamatkan, kita harus mencari jiwa. Kita ini, saudara dan saya, ini adalah duta-dutanya Tuhan. Siapa yang percaya kita adalah dutanya Tuhan? Amin. Saya bersyukur ya, orang-orang di sini adalah duta-duta Kristus. Kerjaan dubes apa sih? Kalau saya di Amerika saya lihat dubes tuh kerjaannya dia buat selalu basar Indonesia pada tanggal 17 Agustus ya. Dia buat pesta kesenian. Kenapa? Maksud dan tujuannya untuk apa? Dia juga membuat apa-apa segala macam. Untuk apa? Memperkenalkan. Ya seperti Bapak itu bilang. Memperkenalkan. Memperkenalkan siapa presidennya. Di mana dia tinggal. Dari mana dia berasal. Betul nggak? Ada tarian Bali, ada tarian Jawa. Macam-macam saudara band-bandnya. Ya nggak cuma tanggal 17 Agustus. Ada waktu-waktu tertentu mereka buat. Nah kita dubes-dubes kerajaan sorga saudara. Apa nggak lebih hebat? Amin. Amin saudara. Saudara bilang, gua dutanya Tuhan. Duta kerajaan surga loh, nggak main-main loh. Raja kita siapa? Yesus. Yang harus kita perkenalkan siapa? Persekutuannya. Yang harus kita kenalkan apa? Pekerjaan kita. Tidak. Nama Yesus yang lebih harus kita perkenalkan pada setiap orang. Ada amin. Karena kita adalah duta-duta besar di kerajaan sorga. Yesus yang bertata, dia raja di atas segala raja. Kita harus memperkenalkan dia selama kita ada di bumi kata Tuhan. Jangan sampai iblis menguasai. Dan Wahyu 20 mengatakan dia akan mengumpulkan banyak orang disesatkan. Sehingga banyaknya seperti pasir di laut. Kita harus berusaha untuk merebut jiwa-jiwa itu. Supaya jiwa-jiwa itu tidak masuk dalam kerajaan neraka. Tapi masuk dalam kerajaan surga. Karena itulah tugas dubes. Memperkenalkan siapa yang punya surga. Siapa yang punya kerajaan. Bagaimana surga itu. Bagaimana keselamatan. Saat kita diselamatkan. Kita mempunyai kuasa yang besar. Amin. Ya. Haleluya. Kita buka di Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2 ayat ke-10 kita baca bersama. Ayat ke-10 sudah ketemu? 2, 3. Karena kita ini apa? Nah luar biasa ya. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jangan lakukan pekerjaan yang tidak baik saudara. Bohong, korupsi, itu tidak mencerminkan anak Tuhan. Ya, berzina, melakukan segala hal-hal yang tidak baik, tidak mencerminkan anak Tuhan. Terus kan, dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow, saudara sudah dipersiapkan Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Sehingga saudara bisa ada di tempat ini dan menjadi anak Tuhan. Ada amin? Dikatakan persiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Nah, Tuhan rindu setiap orang hidup di dalam Dia. Apalagi kita, ya, yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan baik, yaitu pekerjaan-pekerjaan Kristus di mana Dia sudah ada. Dan Tuhan pernah bilang, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Ada amin? Wow, kita ini luar biasa loh dipilih Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Jadi banyak sekarang dubes-dubes yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Dia sudah terhanyut dengan dunia ini. Udahlah gak apa-apalah ke gereja seminggu sekali, it's okay. Bener gak? Apa kadang-kadang, wah ntar kena COVID, udahlah live streaming aja. Ini banyak dubes-dubes yang tidak melakukan tugasnya. Tetapi mau benefitnya. Banyak gak orang-orang yang kerja untuk suatu negara? Dia kerja, dibayar, digaji oleh pemerintah. Tapi dia tidak bekerja secara benar. Dia hanya mau gajinya, fasilitasnya dan segala rupanya.
Di Amerika banyak government yang kayak gitu. Sama juga. Padahal kita sudah digaji oleh Tuhan, benar? Dengan cara apa? Ditebus dengan darahnya yang kudus. Itu bayar lunas loh. Enggak main-main. Siapa yang mau mati buat kita? Kecuali Tuhan kita Yesus. Ada amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus. Jangan lagi kita komplain. Kenapa dia lebih kaya dari gue ya? Kenapa dia bisa punya ini dari saya ya? Jangan saudara. Tuhan membuat saudara seperti saudara sendiri. Menetapkan saudara seperti saudara sendiri. Kalau memang mau melakukan lebih, minta sama Tuhan. Jangan komplain. Minta. Kata Tuhan, ada gak ayatnya? Komplainlah padaku maka aku akan memberikan kepadamu. Ada gak ayatnya? Gak ada. Tuhan bilang, mintalah maka aku akan memberikannya. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketok pintunya. Bukan bilang komplainlah, nanti aku akan mikirin komplainan kamu ya. Saya pertimbangkan, nanti besok saya kasih. Enggak. Tuhan bilang, ketoklah, carilah, mintalah. Ya saudara, ada amin. Jadi kita harus menjadi dubes-dubes yang menjalankan tugasnya. Jangan dubes yang mau fasilitas rumahnya yang bagus ya. Terus kendaraan yang bagus, sesudah selesai pekerjaannya semua barang-barangnya diambilin. Ada gak dubes-dubes pekerja-pekerja kayak gitu? Ada gak? Enggak, coba perhatikan dubes-dubes kalau dia sudah selesai pekerjaannya di satu negara. Dia akan ditarik balik gak sama Tuhan? Ditarik balik. Tarik balik hanya untuk ditarik balik begitu saja? Tidak. Tapi Tuhan mempertanyakan apa kerjamu? Benar gak? Dia harus kasih laporan kepada presidennya atau kepada rajanya. Apa yang dikerjakan dia di satu negara tersebut. Harus kasih laporannya. Pertanggungjawaban keuangannya. Jadi keuangan saudara dan saya bukan uang saudara dan saya. Itu uang Tuhan yang dititipkan. Yang Tuhan bilang engkau memanagenya. Bukan engkau memilikinya. Kekayaan yang kita punya itu kekayaannya Tuhan. Engkau harus memanagenya. Satu kali Tuhan bicara sama saya. Kasih mobil kamu yang baru dijual. Hah? Gak salah Tuhan. Lagi mikir mau beli mobil baru. Lagi. Tuhan bilang enggak kasih. Mau kasih enggak saudara? Bukan mobil ece-ece yang saya jual. Mobil top kelasnya. Bintang segitiga. Mau kasih enggak? Hah? $100,000 sampai semua cuma, hah? Dijual. Tuhan bilang aku mau itu. Tuhan masih ada tuh Odyssey. Masih ada yang lain. Kenapa yang itu? Karena cuma dipakai tertentu. Kalau di garasi doang dulu ya. Nanti kalau kita pergi sama suami istri baru itu dipakai. Tapi Tuhan bilang, itu kan ngapain duit di situ? Taruh di garasi doang. Untuk pembangunan gereja. Kasih gak? Mikir kan 1000 kali. Enggak cuma saudara, saya juga mikir. Tuhan kenapa gak yang lain? Benar gak? Mobil yang lain. Tuhan bilang enggak yang itu. Kasih. Jadilah Tuhan kehendakmu. Udah merem aja. Saya ngomong sama suami saya. Kita berdoa bersama-sama kalau Tuhan menghendaki. Karena Tuhan pernah menolong saya dan suami. Tuhan pasti akan menolong lagi. Ada amin. Dia gak akan pernah sampai sekarang saya masih bisa makan bersyukur saudara. Saya makan nasi apa juga saya bersyukur ya. Apapun kemarin juga dikasih rujak juhi. Senang banget saya. Udah lama gak pernah makan rujak juhi. Ya. Itu luar biasa. Bersyukur dengan apa yang ada. Karena ada waktunya. Tuhan bilang pertanggungjawaban keuangan kamu kemana aja nih. Kamu boleh menikmati tapi setelah itu aku tarik balik. Suami saya. Wow luar biasa. Saya nih waktu itu baru jual rumah. Setelah jual rumah saya beli lagi yang lebih besar ya. Baru masuk nih saudara. Baru masuk berapa bulan. Suami saya kita berdoa. Mam kita boleh menikmati rumah ini. Tapi nanti Tuhan akan minta balik. Saya bilang gitu tolong dalam nama Yesus. Lu suara lu apa suara siapa nih gitu kan. Kadang-kadang kita bilang wow kita baru masuk saudara baru nikmatin berapa bulan. Tapi benar suatu kali kejadian berapa tahun kemudian 11 tahun kemudian.
Tuhan minta itu rumah. Di atas gunung dengan kolam renang di Amerika, di LA loh. Saudara kasih? Kasih enggak? Baru masuk. Tapi 10 tahun kemudian Tuhan bicara. Di Hagai 2. Rumahmu engkau dandani dengan marmer. Rumahku seperti apa? Sewa sana, sewa sini, sewa sana, sewa sini. Ada kalanya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya di hadapan Tuhan. Kalau kita terikat dengan Tuhan, kita nggak akan terikat dengan harta. Karena Tuhan mengatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita adalah Yesus, hati kita akan melekat pada Yesus. Kalau harta kita harta dunia, engkau akan melekat pada harta dunia dan engkau tidak mau melepaskannya. Ada amin? Saudara, saya nggak mau memamerkan segala sesuatu, tapi ini tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mau nggak, saudara udah enak-enak, tiba-tiba seperti Musa, keluar kamu dari kerajaanmu, ayo jalan di padang gurun. Itu kami ngalamin, saudara. Kadang-kadang gak masuk otak Tuhan. Lebih enak jadi itu pemain badminton. Duit ngucur. Kontrakan banyak. Tua-tua gitu Pak Rudi masih dikontrak sama Yonex loh di Amerika. Hidup kita. Tapi Tuhan bilang, ayo gak bisa pelayanan full. Bisa saudara. Yang tadinya Pak Rudi gak bisa naik-naik gunung tuh. Kita dorong mobil karena sembakonya gak bisa naik. Ada di dalam mobil, tuh mobil jeblok ke dalam. Dorong mobil, gak pernah kejadian dalam Pak Rudi. Itu pemain badminton, apalagi yang udah top-top kelasnya ya. Cuman kasih paspor, dia tinggal nunggu, pergi langsung masuk pesawat saudara. Enggak lagi nunggu-nunggu di airport kayak kita gitu ya, nunggu check in. Enggak, dia udah ada yang check inin. Hotel tinggal masuk, koper semua dikerjain, baju udah disetrikain segala macam. Udah. Tidak enak saudara, saya dulu bawa berapa koper pun kalau kita ikut pergi ke luar negeri, nggak pernah diperiksa saudara. Belanjaan saya kan cuma 2 biasanya kan koper dibolehkan dari luar negeri. Ini saya mau bayar berapa koper juga nggak apa-apa. Itu hidup di Paru udah enak. Pemain badminton yang top dunia itu udah enak saudara. Yang udah nomor 1, nomor 2, 3 di dunia. Diperhatikan oleh pemerintah. Mau melepaskan itu semua? Kadang kan mikir, ya sampai sana sudah dijemput, dijamu oleh dubesnya, apa segala macam, dibuat seperti wow. Saya ngeliat hidup kamu lavish banget ya. Bisa dorong mobil, orang mesin mobil aja dia nggak tahu, mati mogok saya yang betulin saudara. Ban kempes saya yang buka, dia bilang, lah lu gimana sih laki? Gak tahu gue taunya main badminton, keluar masuk hotel, that's it katanya gitu. Saya tuh di Jembatan Semanggi baru-baru menikah saudara. Ban kempes, pecah mobil. Pakai rok, nih kita barusan dari gereja gitu ya. Pakai rok, ya harus jongkok, dia gak tahu. Di mana ya ininya, di mana ya alatnya. Saya bilang gini, kerja lo apa sih dulu? Badminton, dia bilang, gue tahu tepok aja tuh bulu katanya. Ya udah saya pertama diem aja di dalam mobil. Ngeliat sepian, waktu itu belum nikah, ada yang baru mau nikah gitu. Tahu dia loh, dia putar kiri kanan, dia putar sampai abang-abang, Pak mau dibantuin? Enggak Pak, enggak. Gayanya gitu kan, masih baru pikir mau jadi suami gitu kan, mau kasih lihat gitu. Enggak taunya pas saya, tahu nggak? Gue cari-cari akhirnya dia gengsi juga udah lama kan. Di mana ya? Cara bukanya ada satu mobil ya, yang cuman ada kita masukin cuman dia punya kayak itunya. Dongkraknya udah di dalam, jadi kita cuma tinggal masukin alatnya doang, terus kita puter. Ini nih lubangnya buka, puter. Dia bilang, oh gitu. Saya saudara yang injek-injek itu tuh skrupnya supaya kita untung di Trisakti ya udah biasa mendorong mobil. Trisakti minta ampun dulu saudara. Itu mobil bertumpuk-tumpuk kalau kita udah pengen pulang, aduh nih mobil ngalangin. Satu hal, kadang-kadang itu kerjaan kita ya. Kempesin mobil supaya karena kadang-kadang di handrem sama dia kita kempesin supaya kita bisa dorong saudara. Kesel karena saking keselnya kita suka kempesin ban orang. Itu dulu ya jangan ditiru. Ini ada saksinya kita berdua dorong mobil. Itu parkirnya kan kayak
numpuknya minta ampun. Tiap hari dorong mobil. Parkiran kita dialangin, dorong sana, dorong sini. Aduh luar biasa. Puji Tuhannya pengalaman, akhirnya saya yang ganti ban. Saudara, luar biasa. Tiba-tiba Tuhan izinkan kita pelayanan di atas gunung di Jawa. Saya lupa daerahnya, gunung apa tuh. Ada satu desa di sana, gak ada mata airnya. Desa itu desa Kristen. Tapi setiap kali dia ambil air, dia harus turun berkilometer di desa sebelah. Untuk diambil lagi ke sana karena cuma ada di situ mata airnya. Saya lupa namanya Sari-Sari something ya. Di atas gunung Purwokerto di atasnya kali. Saya lupa tuh daerahnya. Udah lama sekali. Jadi kita KKR, Pak Rudi yang khotbah. Suatu kali terjadi mujizat. Sudah ada mata air di gereja itu, di desa itu. Wow. Mereka tadinya cuma mengandalkan desa sebelah. Tiap hari. Akhirnya mereka suka dibujuk-bujuk ya saudaranya. Begitulah ceritanya, saya gak mau teruskan, saudara tahu sendiri. Dia bujuk-bujuk karena tuh desa orang ini miskin gitu kan. Tapi kita berdoa keliling desa. Untuk mencapai desa itu, jalan kaki mobil gak nyampe saudara. Jalan kaki mobil cuma sampai di sini. Sebelum sampai di sini di pertengahan gunung, itu jalan untuk menanjaknya aja musim hujan becek. Nyangkut itu bannya. Doronglah kita. Sembakonya ada di situ. Akhirnya mobilnya berhenti. Kita mikul sembako sampai di atas saudara. Mau kayak gitu? Ayo nanti ya. One day saudara harus merasakan, itulah namanya ministry. Ya, dimana kita dipanggil untuk melayani siapapun jiwanya. Pak Rudi yang gak pernah dorong mobil, dia dorong mobil. Dorong sama rame-rame, ya laki-lakinya yang dorong. Ibu-ibunya ngambilin keluarin sembakonya, keluarin barang dari mobil. Becek-becek yang tadinya pakai sepatu bagus-bagus, makanya saya bilang makanya jangan pakai sepatu bagus. Jeblok saudara sampai sini. Bawa tuh sembako. Obat-obatan, Alkitab kita bawa untuk ke gunung. Kerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Ada amin. Ya, jadi jangan kita enak saudara bisa enak, kita bisa enak duduk di sini dengan AC. Mereka ibadah saudara. Tahu unyil, masih ingat ada yang unyil? Yang kentongan Pak Ogah, dung 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 dung. Dengan itu mereka bunyikan lonceng, gak ada lonceng gereja yang tung tung, gak ada, sudah gak ada. Pakai itu, dung 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 dung. Itu yang dari sawah, masih pada becek-becek, datang ke gereja. Jadi waktu ibadah ditentukan oleh pendetanya dengan pentungan yang itu tuh, yang dari apa? Bambu yang dibolongnya, tung 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 tung, tanda ibadah. Mereka yang dari sawah-sawah, saudara. Ke gereja masih pakai sepatu kita. Masih pakai sendal. Mereka nyeker. Gereja ada AC-nya? Enggak ada. Saat itu enggak cuman angin segar. Bayangkan gerejanya lebih besar dari ini. Dan diisi penuh sampai luar. Bagaimana itu pengapnya saudara. Ya enggak ada AC-nya, enggak ada kipas angin. Nah listrik aja kadang-kadang oglangan. Tahu oglangan enggak? Ya nggak tahu, saya kebanyakan bergaul sama Jawa ya, sama suami saya, oglangan, jadi saya tahu oglangan, mati hidup. Nah, mereka haus rindu akan Tuhan, nggak ada yang mau mencapai sana. Saudara dan saya diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak bisa ke sana, uang saudara bisa ke sana. Fasilitas saudara bisa ke sana. Teman-teman saya diberkati dengan teman-teman yang luar biasa. Mereka bilang, perlu apa? Handuk dikasih. Mereka punya produksi handuk, kita dikasih. Pergi bawa. Perlu apa? Perlu obat-obatan, dikasih saudara. Kita yang bawa. Di mana engkau tempat nyaman, Tuhan mau engkau keluar dari tempat nyamanmu. Out of your box. Jangan kita terkungkung dengan box kegiatan gereja yang rutinitas. Tapi harus keluar. Lihat itu banyak orang di luar. Yang perlu diselamatkan melalui hidup saudara. Melalui perkataan saudara. Ada amin. Ya sebentar lagi ya. Nah dikatakan kita buka Kisah Rasul 9.
Buka dulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa kita ini, kalau kita percaya pada Tuhan, kita diberi kuasa. Ayat ke-8, katakan 2-3, tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan sampai ke seluruh dunia. Di Nabi Yoel 2 ayat ke-28, ya kita buka. Tahu Yoel di mana? Nah, Yoel mengatakan, Yoel 2 ayat ke-28 ya, kita baca ya. Dikatakan apa? Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku, Yoel itu dekat Amos, Obadjah, Hagai, saudara. Ya, Yoel, Hosea, dekat Daniel. Ya. Jadi dikatakan apa? Sudah ketemu? 2-3. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku apa? Akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Kepada pendeta saja? Kepada penginjil saja? Tidak. Kepada semua orang, maka apa? Dia bilang anak-anak pun akan dicurahkan rohnya. Ya kan? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Anak laki-laki saya percaya dipakai Tuhan. Anak-anak sekarang karena akhir zaman Tuhan akan mencurahkan itu. Anak-anak perempuan akan dipakai Tuhan. Anak saya sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka. Sampai dia ketakutan. Kemudian dibawa ke surga ini. Bless nanti suatu saat dia bersaksi. Dia sudah dibawa Tuhan. Umur berapa waktu itu Bless? 10? 11? Ya. Umur segitu dia sekarang 18. Ini firman Tuhan. Ya dan amin dan akan terjadi saudara ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, orang-orangmu yang tua, anak kecil yang tua, laki-laki perempuan, Tuhan akan pakai. Dikatakan akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu yang muda, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara, hari terakhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Jadi saudara akan dicurahkan roh Tuhan. Amin. Tunjuk teman saudara, kamu akan dicurahkan roh Tuhan loh. Kamu disayang Tuhan. Kamu akan menerima kuasa. Ada amin. Saudara akan menerima kuasa karena saudara anak-anak Tuhan, anak pilihan Tuhan. Kerjakan pekerjaan Tuhan selama masih siang. Ada amin. Kita terakhir ya, kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul yang tadi ya, kita buka Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ini tentang Paulus. Ayat 1 saja ya, satu kita baca. 2-3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh anak murid-murid Tuhan. Ia berharap menghadap imam besar. Dan kita loncat ke ayat ketiga. Dalam perjalanan ke Damsyik, yaitu Saulus ini tadi, ketika ia sudah dekat kota itu, apa dia bilang? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi pada saat orang jahat mau melakukan sesuatu untuk anak-anak Tuhan,